Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tim asesor, sertifikasi dosen, dan seluruh pihak yang berkenan menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Rahmat Eka Putra, dosen pada program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gambaran proses pembelajaran yang saya laksanakan lebih kurang selama 1 semester sebagai bagian dari portofolio sertifikasi dosen. Bagi saya, mengajar bukan hanya menyampaikan materi, tapi juga menjadi proses mendampingi mahasiswa untuk berkembang menjadi insan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada saat sekarang ini. Melalui video ini saya juga mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana saya merancang pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian melaksanakan proses perkuliahan, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, melakukan evaluasi dan juga membangun interaksi yang aktif dengan mahasiswa agar capaian pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Setiap semester saya selalu memulai perkuliahan dengan melakukan perencanaan yang matang agar seluruh pembelajaran berjalan secara terarah dan mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada pertemuan pertama, saya memperkenalkan mata kuliah, kemudian menjelaskan CPL yang akan dicapai. Ada kontrak perkuliahan yang kami sepakati secara bersama-sama dengan mahasiswa, metode pembelajaran dalam perkuliahan nanti seperti apa, dan juga sistem penilaian. Menyerah juga. Suhermi. Uci. Dini Junita. Berarti bulan Juni kemarin ya? Lama. Fajral. Iya, Pak. Muhammad Isan. Iya, Pak. Nabila. Rahma. Siti Satya. Nabila Zahra. Muhammad Fajri. Putri Siosana Mila. Isti Sarah. Muhammad Hafiz. Hadir, Pak. Latifah. Saya duduk di sini. Nanti dari sini. Ganti suasana ya. Muhammad Fikri. Ada juga. Videografer. Rani. Siti Fadila. Menkes, mantan Menkes. Iya, Siti Fadila ya. Ingat nggak saudara? Zaman siapa tuh presidennya? SBY ya. Trie. Maya. Musraten. Berarti selain yang biasa nggak hadir semuanya lengkap ya. Jadi yang sering tak hadir itu ya dan selebihnya itu rajin. Berarti cuma 3 ini aja yang anomali. Ya. Anomali. Kalau dalam istilah statistik namanya anomali, outlier. Tahu outlier? Jadi kayak gini contohnya, outlier. Ini ada sebaran data ya. Ini ada sebaran data. Ini titik-titik ini namanya sampel ya. Kalau misalnya sampel kita ada 300 berarti ada 300 titik gitu ya. Dan biasanya kalau data normal itu dia akan mendekati garis lurus. Ya. Dia akan mendekati garis lurus. Tapi yang outlier
dia tuh mungkin ada di sini atau di sini, menjauh dari garis tidak normal. Ya, tidak normal. Jadi kalau dalam data itu yang kayak gini tuh kita harus keluarkan ya dari analisis. Itu namanya outlier. Ini 3 orang tadi outlier sebenarnya. Outlier itu ada yang outliernya jenius banget, ada yang outliernya jelek banget. Jadi ada yang apa namanya, di dunia ini kan orang yang jenius sekali sama yang jelek sekali itu kan jumlahnya sedikit gitu dibanding dengan rata-rata orang normal. Jadi ada yang jenius sekali, ada yang jelek sekali. Sedikit ini ya wawasan aja. Baik, coba kita masuk ke materi kita berkaitan dengan emosi dan suasana hati. Jadi orang terkadang salah mengartikan ya, emosi dan mood itu disamakan saja. Padahal dia adalah 2 hal yang berbeda. Nah, apa perbedaannya? Kita coba lihat nanti. Tapi kenapa kita perlu pelajari ini dalam Binodia? Kenapa? Kaitannya? Coba pakai ini. Memahami? Mungkin untuk memahami bagaimana cara kerjasama antar tim dan setiap kepala itu kan beda-beda isinya dan bagaimana cara mereka menyikapi masing-masing. Ya, benar sekali ya. Siapa namanya? Dini. Ya. Ya, benar apa yang disampaikan oleh Dini ya. Emosi dan mood itu bisa mempengaruhi kinerja. Karena apa? Yang namanya manusia punya emosi kan? Emosi manusia itu akan mempengaruhi perilaku mereka. Ya kan? Sehingga apa? Kalau kita sedang dalam keadaan emosi atau marah, maka pekerjaan kita akan terganggu ya? Pasti akan terganggu. Atau kalau moodnya sedang malas, gitu, maka kinerjanya akan terganggu. Sehingga apa? Emosi dan mood tidak bisa dipisahkan dari aktivitas pekerjaan, walaupun itu tidak berhubungan dengan job desk mereka, ya kan? Contoh gini, ketika orang mengalami permasalahan di rumahnya, misalnya, mungkin apakah karena sedang dimarahi oleh istrinya, ya, atau mungkin karena berkelahi dengan tetangga, sampai ke kantor, suasana itu akan terbawa, ya kan? Persoalan pribadi mereka sampai di kantor itu akan terbawa, sehingga ini akan merusak atau mempengaruhi kinerja mereka. Dan sebaliknya, kalau suasana hati mereka dari rumah itu lagi enak, maka sampai di kantor mereka senyum-senyum enak, nggak ada masalah, gitu. Kepada target lagi banyak-banyaknya, gitu ya. Nah, inilah kenapa emosi dan mood itu perlu kita pelajari untuk memahami mengapa individu dalam sebuah organisasi itu terkadang mengalami fluktuasi ya dalam kinerja mereka. Sebagiannya itu dipengaruhi oleh emosi dan mood. Ya. Apalagi bagi seorang leader atau manajer nanti. Kalau saudara nanti kan calon-calon manajer ya. Mudah-mudahan ya, amin ya. Saudara perlu pahami ini karena seorang leader itu dia akan, ketika dia hadir di kantor itu, dia secara signifikan bisa merubah suasana. Ya. Beda dengan karyawan. Kalau karyawan satu orang lagi nggak mood, yang lainnya kan nggak akan ngaruh ya. Cuman dianya saja ya. Nah. Tapi kalau leadernya yang nggak mood gimana? Lagi emosi. Apa yang terjadi kira-kira? Semuanya kena. Kenapa? Coba pakai ini. Kenapa semuanya bisa kena?
Terus dia masalah marah-marah gitu sama karyawannya. Kalau misalnya karyawannya aja yang nggak mood, terus nggak mungkin semuanya kenapa, karena dia nggak ada hak untuk marah-marah. Oke, iya. Kalau leadernya gimana? Biasanya kalau leader akan mempengaruhi semua karyawan, ya. Nah, semuanya akan terpengaruh karena dia adalah seorang supervisor ya, yang memberikan semangat. Kalau leadernya aja nggak mood, bagaimana dengan yang lain? Ya, akan mempengaruhi. Oke, terima kasih. Siapa nama tadi? Hospital. Boleh kan pertama dulu ke hospital. Jadi gitu ya. Saudara nanti jadi manajer perlu pahami emosi ini dan mood. Ya, terutama untuk karyawan-karyawan saudara, untuk bawahan. Ya. Dalam dunia kerja juga kita itu kan tidak hanya berhubungan dengan rekan kerja atau peer, ya. Rekan kerja atau peer, kita juga pasti akan berhubungan dengan siapa? Dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja. Pertama dengan rekan kerja, pasti ya, nah, dengan teman sekubikal kita ya. Saya kalau dulu kerja di bank, itu satu kubikal itu 2 orang, ya. Satu kubikal jadi belakang-belakang gitu. Jadi sudah pasti itu kita pasti akan selalu bertemu dengan dia setiap hari kan. Pasti ngobrol-ngobrol ringan pasti ada di situ, karena yang namanya manusia kalau udah duduk dekat-dekat gini pasti ada ngobrol ya, nah. Kecuali saudara robot. Kalau robot memang nggak ada emosi dia kan. Kalau manusia pasti ada interaksinya. Kemudian ada karyawan dengan siapa? Karyawan dengan manajer atau leader. Biasanya diturunkan dalam sebuah pertukaran yang kita kenal dengan istilah LMX ya, leader member exchange ya, pertukaran transaksi antara. Saya juga menekankan etika akademik yang harus dijunjung tinggi selama proses pembelajaran, terutama di era teknologi digital yang ada saat sekarang ini, yang semakin memudahkan terjadinya proses pelanggaran-pelanggaran etika dalam dunia akademik. Di depan ini aja ya. Di depan sini. Boleh. Saya juga memberikan gambaran mengenai pentingnya mata kuliah ini dalam mendukung kompetensi profesional mahasiswa nantinya di dunia kerja. Jadi tahap awal ini bertujuan agar mahasiswa memahami arah pembelajaran dan memiliki motivasi untuk mengikuti perkuliahan secara aktif. Kalau karyawannya sedang tidak mood, maka bagaimana dia melayani pelanggar biasanya? Dampaknya apa biasanya? Iya. Pasti kalau dia senyum gimana? Terpaksa ya, dibuat-buat ya, tidak tulus. Gitu ya. Kalau dia senyum, dipaksa senyumnya. Saudara bisa membedakan nggak senyum yang dipaksa dengan yang tulus? Gimana cara? Saya juga sulit. Saya sulit membedakan. Matanya, gimana matanya? Kalau orang senyum terus matanya Coba pakai ini. kalau orang senyum terus tuh matanya melengkung kayak ada smile ya, kalau terpaksa kayak datar apa jadi masalahnya udah dari kata udah Berbinar. Ada airnya. ada kayak apa Cahaya keluar dari sana. kayak beda aja Pak kalau senyum orang yang tulus sama senyum orang yang dipaksa. Itu bisa dibedakan ya? Bisa, Pak. Saya agak sulit untuk membedakannya. Cuma orang-orang tertentu mungkin saudara bisa ya membedakannya. Memasuki minggu-minggu berikutnya, proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan yang berpusat kepada mahasiswa atau student-centered learning. Saya memadukan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, case study, kemudian juga mahasiswa mempresentasikan proyek-proyek mereka, tugas-tugas mereka di hadapan kelas. Kemudian juga kombinasi metode tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk tidak hanya memahami konsep, tapi juga mampu
menerapkan pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Bahan-bahannya untuk sama, cuman ditakaran dan proses pembuatannya aja yang beda. Terus untuk packagingnya perlu menggunakan. Dalam setiap pertemuan, saya selalu mengawali pembelajaran dengan mengaitkan materi baru dengan materi sebelumnya, maupun fenomena yang sedang berkembang di masyarakat ataupun di dunia kerja. Dengan cara ini, mahasiswa dapat memahami bahwa teori yang dipelajari itu memiliki keterkaitan langsung dengan praktek dan kebutuhan di dunia kerja nantinya. Dan saya juga mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya, mengemukakan pendapat, serta memberikan argumentasi berdasarkan referensi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau orang senyum terus tuh matanya melengkung kayak ada smile ya, kalau terpaksa kayak daftar apa jadi masalahnya udah dari kami udah berbinar. Berbinar. Ada airnya. Ada kayak apa itu? Cahaya keluar dari sana. Kayak beda aja Pak kalau senyum orang yang tulus sama senyum orang yang dipaksa. Itu bisa dibedakan ya? Bisa Pak. Saya agak sulit tuh membedakannya. Cuma orang-orang tertentu mungkin saudara bisa ya membedakannya. Jadi saya kalau sering ketipu kayaknya kalau di bank itu, ini tulus apa enggak sih gitu. Saya anggap aja senyum, ya udah gitu, senyum. Yang lainnya bagus, bilang gitu aja kan. Oh jadi bisa dibedakan ya? Benar ya, benar sekali. Orang yang senyumnya tulus dengan yang tidak itu bisa kita rasakan dan bisa kita bedakan ya. Nah ini sehingga dalam dunia dalam teori kita ini kita kenal juga dengan istilah surface level dengan deep level. Surface itu apa? Surface permukaan. Jadi orang yang melayaninya, orang yang emosi dan orang yang emosinya itu dibuat-buat. Kita kan bisa acting ya, nak? Aktor, sebagai aktor. Nah, orang yang emosinya dibuat-buat atau orang yang acting ini dikenal dengan istilah surface level acting. Aktor yang ada hanya dibuat-buat. Jadi orang kalau lagi nggak mood, biasanya ketika melayani pelanggan emosinya dibuat seolah-olah happy gitu ya, seolah senang. Kebalikannya deep level ini benar-benar tulus ya, melayaninya dengan tulus dan berempati ya. Empati ini dia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga dampaknya apa kalau empati itu? Kalau kita berempati itu wujudnya apa? Merasakan rasa sedih yang dirasakan orang itu, Pak. Misalnya orang itu kesusahan, kita merasakan apa yang dirasakan dia, Pak. Betul. Wujudnya apa kira-kira? Wujudnya? Kalau orang mengalami bencana, ya, orang yang berempati ngapain biasanya? Berupa mengisi bantuan, Pak. Ya, ikut terjun ke lapangan atau ikut menggalang dana kan gitu. Atau setidaknya membagikan informasi ini kepada orang banyak sehingga orang tahu dan orang bisa mengumpulkan bantuan. Nah ini kan wujud empati. Kalau dalam pelayanan bisnis, kita bawakan ke bisnisnya. Kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para klien kita misalnya, Pak. Terus kita membantu mencarikan apa yang dibutuhkan oleh solusinya. Benar-benar kita carikan solusi, bukan sekedar menjual barang yang kita punya ya. Nah, orang kadang ya seorang marketing yang handal itu kadang memanfaatkan kondisi itu seolah-olah dia berempati, tapi yang dia lakukan apa? Sebagaimana bisa barang yang dia punya itu terjual. Ini marketing yang lihai kan kayak gitu ya.
sebenarnya solusinya bukan gitu-gitu amat, tapi karena dibuat hyperbol ya, dipengaruhi pelanggannya, akhirnya barangnya yang dia jual itu laku kan gitu. Nah, dalam pelayanan, terutama dalam bisnis jasa, kita perlu actingnya itu dalam acting di mana yang deep level ya. Cuman karena pengaruh emosi ya, karena pengaruh mood, terkadang orang akhirnya banyak juga acting hanya pada sampai di surface level ya, karena pengaruh mood dan emosi tadi ya. Sudah dibacakan kemarin materinya? Sudah dibacakan ya? Nah, oke. Secara umum itu inti dari materi kita yang mood dan emotion. Saudara bisa membedakan antara mood dan emosi tadi. Kalau emosi itu apa ininya? Ciri-cirinya? Apa? Oh, itu yang marahnya. Emosi kan banyak macamnya ya. Emosi positif dan emosi negatif. Kalau yang positif bahagia, antusias, gitu ya, bangga, bersyukur. Kalau yang negatifnya marah, ya, takut, cemas, frustasi dan sedih. Jadi emosi ada yang positif, ada yang lagi marah, ada yang happy, itu emosi. Tapi kalau mood gimana? Kalau mood bedanya dengan emosi hanya berbeda di intensitas. Sama juga mood, orang lagi nggak mood ya, lagi marah gitu, lagi marahan. Orang lagi marahan bisa berlangsung berhari-hari kan. Tapi intensitasnya tidak terlalu tinggi. Itu mood namanya. Orang lagi marahan kan diam-diaman aja ya. Saudara punya pasangan, punya pacar, lagi marahan gimana? Nggak mood, diam-diam aja kan? Kan gitu. Tapi marahnya kan tak terlalu marah ya. Tidak emosi-emosi amat ya. Nah, kalau emosi dia itu intensitasnya tinggi. Kalau orang lagi marah, saudara ada orang lagi marah kan? Bisa banting-banting diri, bisa debrak-debrak meja, bahkan bisa melukai orang lain. Nah, dalam tingkat ekstrim bisa melukai orang. Itu namanya emosi. Cuman dia berlangsung. Untuk mendapatkan keterlibatan mahasiswa yang lebih aktif, saya memanfaatkan berbagai teknologi pembelajaran termasuk Learning Management System atau e-learning sebagai media distribusi materi, pengumpulan tugas, penyampaian pengumuman, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran interaktif untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung. Pemanfaatan teknologi ini memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam mengakses materi kapanpun dan dimanapun. Kalau kanan susah nak, strip A gitu. Kalau kanan tuh apa? Misalnya kayak ini meja belajar juga kodenya A, kemari juga A. Oh ya, ini kiri berarti ya? Berarti kiri apa? Kiri. Pakai las tuh deh. Pakai las juga. Oh. Kan jadi ya. Tapi Anda mau Total harga dikali kuantitas kan? Selama proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya menerima materi dari dosen, tapi juga diberikan berbagai tugas individu maupun kelompok. Tugas tersebut dirancang secara bertahap, mulai dari analisis literatur, menyelesaikan studi kasus, ataupun observasi lapangan jika diperlukan, hingga penyusunan proyek yang relevan dengan materi perkuliahan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerjasama dalam tim,
berkomunikasi secara efektif, serta menghasilkan solusi yang kreatif dan inovatif. Saya juga memberikan pendampingan secara berkelanjutan melalui sesi konsultasi baik di dalam maupun di luar jam perkuliahan, sehingga mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan kesulitan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran ini dapat berlangsung secara lebih optimal dan lebih kondusif, dan ini bisa membantu menciptakan suasana belajar yang terbuka, saling menghargai dan mendorong mahasiswa untuk terus berkembang. Di samping itu, evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkesinambungan melalui asesmen baik yang formatif maupun yang sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui kuis, diskusi, penugasan, presentasi, serta feedback langsung selama proses pembelajaran. Sementara itu, yang sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester, serta penilaian terhadap proyek yang telah diselesaikan oleh mahasiswa. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan rubrik yang telah disampaikan sejak awal semester, sehingga mahasiswa memahami indikator keberhasilan yang harus dicapai. Selain memberikan nilai, saya juga memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil pekerjaan mahasiswa. Umpan balik ini tidak hanya berfokus pada kekurangan, tapi juga memberikan apresiasi terhadap kelebihan yang telah dicapai, serta saran untuk perbaikan pada tugas-tugas berikutnya. Dengan demikian, proses evaluasi menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri, bukan sekadar proses untuk pemberian nilai saja. Pada akhir semester, saya mengajak mahasiswa melakukan refleksi terhadap seluruh proses pelajaran yang telah dilalui. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman belajar, tantangan yang dihadapi selama perkuliahan, serta masukan terhadap proses pembelajaran di masa yang akan datang. Refleksi ini menjadi bahan evaluasi bagi saya untuk melakukan penyempurnaan strategi pembelajaran pada semester berikutnya, sehingga kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Bagi saya, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari nilai akademik yang diperoleh, tapi juga dari perubahan cara berpikir, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan bekerja sama, serta tumbuhnya sikap profesional dan integritas akademik. Oleh karena itu, saya selalu berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif, inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan. Caranya terjun langsung untuk bekerja sama dengan mitra, bagaimana meningkatkan skill dalam berkolaborasi, dan bagaimana ikut serta dalam Domestik kenapa? Yang pertama itu pastinya kalau domestik itu kan jarang banget gitu Pak, ya kayak gitu. Berkaitan dengan apa itu? Melalui proses pembelajaran selama 1 semester ini, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, penguatan culture akademik, serta integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam materi perkuliahan saya. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pembangunan bangsa. Demikianlah video singkat dari saya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu telah menyaksikan video ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.